Sidang ijazah sekaligus kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi sudah berlangsung pada 2 Juli 2026 yang lalu. Apakah ini hanya sekedar soal ijazah asli atau palsu? Jika kita cermati, sidang ini erat kaitannya dengan politik Indonesia untuk 2029, bahkan sesudahnya. Sebab jika persoalannya benar-benar hanya soal keaslian sebuah ijazah, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah mengapa pertarungan ini justru mencapai puncaknya setelah Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden? Mengapa bukan saat beliau menjadi wali kota? Mengapa bukan saat beliau menjadi gubernur? Mengapa bukan saat beliau mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014? Mengapa bukan selama 10 tahun beliau memegang kekuasaan? Mengapa justru sekarang? Jawabannya bisa jadi karena yang dipersoalkan bukan lagi ijazah. Yang dipersoalkan adalah pengaruh Pak Jokowi bagi Indonesia, bagi pemerintahan sekarang dan yang akan datang. Politik mengenal satu hukum yang sederhana. Mantan presiden yang kehilangan pengaruh akan segera dilupakan sejarah. Tetapi mantan presiden yang tetap memiliki pengaruh akan selalu menjadi medan pertempuran politik. Dan Pak Jokowi, suka atau tidak suka, masih memiliki pengaruh itu. Putranya, Gibran Rakabuming Raka, duduk sebagai wakil presiden. Putra lainnya, Kaisang Pangarep, memimpin Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jaringan relawan Pak Jokowi juga masih aktif dan terus bertambah di berbagai kota. Kehadiran Pak Jokowi di berbagai daerah juga masih menarik perhatian publik dan elit politik. Bahkan safari politik yang dilakukannya setelah meninggalkan istana dibaca banyak pengamat sebagai upaya mempertahankan dan mengonsolidasikan pengaruh Pak Jokowi menuju 2029. Dalam kondisi seperti itulah, Pak Jokowi bukan lagi sekedar mantan presiden. Beliau adalah pusat gravitasi politik, dan pusat gravitasi selalu melahirkan dua kelompok masyarakat. Pertama, mereka yang ingin tetap berada di orbit Pak Jokowi, dan kedua, mereka yang ingin menghancurkan daya tarik gravitasi Pak Jokowi. Dalam hal inilah sidang ijazah menjadi menarik. Karena bila yang dipertaruhkan hanya keaslian dokumen, dampaknya hanya menyangkut reputasi pribadi. Tetapi bila yang dipertaruhkan adalah legitimasi moral seorang mantan presiden yang masih mampu mempengaruhi arah politik nasional, maka taruhannya jauh lebih besar. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan Pak Jokowi menjadi kingmaker pada 2029. Yang dipertaruhkan adalah pengaruhnya terhadap konfigurasi politik. Yang dipertaruhkan adalah masa depan jaringan politik yang tumbuh selama 10 tahun pemerintahannya. Karena itulah, mungkin pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah ijazah itu asli atau palsu, melainkan siapa yang diuntungkan jika pengaruh Pak Jokowi tetap besar, dan siapa yang paling diuntungkan jika pengaruh Pak Jokowi itu berhasil diperkecil hari ini. Tidak ada perang politik yang dimulai dengan menguasai istana. Hampir semua perang politik dimulai dengan memperebutkan legitimasi. Sebab ketika legitimasi runtuh, pengaruh biasanya ikut runtuh. Dan ketika pengaruh runtuh, kekuasaan tinggal menunggu waktu. Karena itulah, sidang kasus ijazah Pak Jokowi ini mengandung perkara yang jauh lebih besar dari hanya sekedar perkara hukum. Pengadilan hanya akan memutuskan terkait dokumen dan para pihak yang terkait. Tetapi sejarah bisa jadi akan mencatatnya secara berbeda. Yaitu keputusan pengadilan nanti adalah sebagai babak pembuka pertarungan besar tentang siapa yang berhak mewarisi, melanjutkan, atau mengakhiri era politik Pak Jokowi. Sebab pada akhirnya, yang sedang diadili bukan ijazah Pak Jokowi. Yang sedang diadili adalah apakah Indonesia masih akan hidup dalam bayang-bayang Pak Jokowi setelah Pak Jokowi tidak lagi berkuasa.